Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, Prodi PGMI 2C, nomor NIM 2113000164. Di sini saya akan menerangkan persamaan dan perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i beserta macam-macamnya. Perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Dalam hukum taklifi terkadang tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih antara melakukan dan meninggalkan. Dalam hukum wad'i, hal ini tidak ada, melainkan hanya mengandung keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antara keduanya bisa dijadikan sebab, penghalang, atau syarat. Hukum taklifi merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan atau memilih, sedangkan hukum wad'i tidak bermaksud untuk langsung dikerjakan oleh mukallaf. Hukum wad'i ditekan syar'i agar dapat dilaksanakan hukum taklifi. Contohnya, zakat hukumnya wajib, akan tapi kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan apabila hartanya tidak mencapai nisab dan belum sampai tahun atau haul. Hukum taklifi harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya, karena dalam hukum taklifi tidak boleh ada kesulitan dan kesempitan atau kharaj yang tidak sanggup dipikul oleh mukallaf. Dalam hukum wad'i, hal ini tidak dipersoalkan. Hukum taklifi ditujukan kepada mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal, sedangkan hukum wad'i ditujukan kepada seluruh manusia. Selanjutnya, persamaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi, hukum yang berkaitan dengan perbedaan orang mukallaf, baik bersifat tuntutan, wajib, haram, sunnah, makruh, dan khilaful aula. Contohnya, sholat bagi orang mukallaf hukumnya wajib, sedangkan hukum wad'i hukumnya yang diposisikan oleh syarah sebagai sebab, syarat, mani, sahih, dan fasid. Contohnya, dirikanlah sholat sesudah tergelincirnya matahari. Selanjutnya, macam-macam hukum wad'i. 1. Sebab. Secara definisi, sebab dalam hukum wad'i adalah tanda hingga lahirnya hukum Islam. Tanpa tanda sebab itu seorang mukallaf tidak dibebani hukum syariat. Sebagai misal, tanda baligh merupakan sebab bagi kewajiban hukum-hukum Islam. Anak kecil yang belum cukup umur baligh tidak wajib sholat, puasa, atau menjalankan ibadah fardu lainnya. 2. Syarat. Suatu ibadah atau perkara syariat lazimnya mewajibkan adanya syarat harus dipenuhi. Tanpa adanya syarat, perkara itu batal dan tak boleh dikerjakan. 3. Penghalang atau mani. Jenis hukum wad'i lainnya adalah penghalang atau mani. Kendati seorang dibebankan perkara syariat, namun karena adanya penghalang, perkara itu menjadi batal. Rukhsah. Yang ketiga, rukhsah keringanan. Rukhsah yang merupakan kitabullah yang menentukan sebuah keadaan menjadi penyebab berlakunya hukum khusus dengan tujuan meringankan, dapat dipahami secara tekstual dengan adanya kalimat tanya jawab. Yang keempat, azimah. Azimah adalah kitabullah yang berlaku umum. Azimah juga dapat dipahami sebagai hukum asal atau hukum yang berlaku umum. Azimah lebih tepat dipahami sebagai kitabullah yang menetapkan suatu keadaan menjadi penyebab kembalinya hukum asal sah. Hukum asal. Yang kelima, sah. Sah adalah kitabullah yang menunjukkan suatu perbuatan hukum telah sesuai dengan ketentuannya. Batil. Yang keenam, batil adalah kitabullah yang menunjukkan suatu perbuatan tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Macam-macam taklifi.
Tuntutan untuk memperbuat secara pasti yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggal akan mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan istilah wajib. Yang kedua, tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, artinya perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan oleh mukallaf mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tuntutan untuk meninggalkan secara pasti yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka ia akan mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tuntutan untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti yaitu suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan bila ditinggalkan akan mendapat pahala yang dikenakan dengan istilah karohah atau makruh. Yang keenam, suatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.